Halo, perkenalkan, kami dari kelompok hukum kontrak G. Dan dalam video ini, kami akan membahas mengenai perbuatan melawan hukum. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Melvin Atmaja, kemudian ada David, kemudian ada Luis Fernando Lau, kemudian ada Prasetyo, kemudian ada Nathanael Agung, dan terakhir ada Lorenzo. Perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Belanda onrechtmatige daad. dalam konteks perdata diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sedangkan dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satoshi Kartanegara, melawan hukum Wederrechtelijk. dalam hukum pidana dibedakan menjadi Wederrechtelijk. formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang kedua, Wederrechtelijk. material, yaitu sesuatu perbuatan yang mungkin Wederrechtelijk. walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum. Lantas, bagaimana kita dapat membedakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana ataupun perdata? Jawabannya adalah kita dapat melihat kepentingan siapa yang dilanggar. Bila kepentingan umum yang dilanggar, maka itu akan masuk ke dalam konteks pidana. Sedangkan bila yang dilanggar adalah kepentingan pribadi, maka perbuatan melawan hukum tersebut masuk ke dalam konteks perdata. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dari bunyi pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Ada perbuatan melawan hukum. 2. Ada kesalahan. 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Keempat, ada kerugian. Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa unsur kesalahan, berarti tanpa kesengajaan ataupun kelalaian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian. Dalam hukum perdata, dikenal 2 dasar dalam mengajukan gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Berikut adalah perbedaannya. Pertama, perbuatan melawan hukum timbul akibat perbuatan seseorang, sedangkan wan prestasi timbul dari persetujuan atau perjanjian. Yang kedua, hak menuntut ganti rugi dalam PMH tidak perlu peringatan lalai. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi. Sedangkan hak menuntut ganti rugi dalam wan prestasi muncul dari pasal 1243 KUH Perdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai. Yang ketiga, dalam PMH, penggugat harus mampu membuktikan semua unsur PMH terpenuhi. Selain itu, mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh debitur. Sedangkan
Dalam wan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Yang keempat, KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi dalam PMH, sehingga dapat menggugat kerugian material dan imaterial. Sedangkan KUH Perdata sudah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut dalam gugatan wan prestasi, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wan prestasi. Yang terakhir, pada gugatan PMH dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula, sedangkan gugatan wan prestasi tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Berikut adalah beberapa pembelaan atau alasan bagi pihak yang dituduh sebagai pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengelak dari tuduhan tersebut adalah sebagai berikut. A. Ada hak pribadi sebagai dasar. B. Pembelaan diri. C. Membela diri orang lain. D. Mempertahankan harta bendanya. E. Menguasai kembali harta bendanya. F. Masuk kembali ke tanah atau rumahnya. G. Menjalankan ketentuan hukum. H. Melaksanakan disiplin. I. Keadaan memaksa. J. Adanya persetujuan korban. K. Comparative negligence. L. Contributory negligence. M. Asumsi risiko oleh pihak korban. N. Penyebab intervensi. O. Kadaluarsa. P. Kekebalan. Q. Menjalankan perintah jabatan. R. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila. S. Tidak melakukan mitigasi kerugian. T. Tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. U. Tidak memenuhi persyaratan prosedural. Sanksi-sanksi bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Pertama, permintaan ganti rugi oleh korban. Kedua, hukuman pidana. Ketiga, membayar biaya perkara. Sekian video singkat mengenai perbuatan melawan hukum dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.